aku kan follow Bunda kan di Instagram juga, terus selalu bilang makin tua makin bahagia gitu Iya, kan. tuh hashtag dari zaman dulu sih sebenarnya, bukan dari zaman Instagram. Sebelumnya udah wishku adalah itu pada saat dulu lagi nggak bahagia. Tisa sama Dul kan. Yang udah resolusi, lama nih. iya nih resolusi 2024. Tiba-tiba Tisa nyeletuk pengen punya anak. Wah. Oke. Salahkah bila diriku terlalu mencintaimu? Jangan tanyakan mengapa, karena ku tak tahu. Ketemu lagi di TTD, Temu Teman Dona. Nah, hari ini aku sudah berada di rumah salah seorang wanita yang mungkin banyak menginspirasi orang-orang juga, karena beliau ini adalah seorang musisi yang juga menciptakan lagu, terus juga punya anak-anak yang ganteng-ganteng, rumahnya juga dari luar aja besar sekali ya kan. Kita mau lihat dalamnya seperti apa dan nanti ngobrol-ngobrol juga sama Bunda Maya. Yuk kita masuk. Permisi. Hai, cantik sekali. Kabar Bun? Baik. Aku buka sepatu aja deh. Masuk. Taruh sini ya. Masuk. Kamu yang paling penting harus masuk. Ini rumah Ini yang baru kan? yang baru, yang itu yang lama itu Jadi ganti atap. dua rumah jadi satu gitu nanti. Enggak juga sih. Enggak juga. Rumahnya tetap dua masing-masing. Karena itu kantor, ini dulu itu rumah. Tapi gue nggak ganti layout, tetap cuman ganti atap sama ganti suasana lah, warna segala macam. Ini seru sih. Ini yang baru, Seru. tetap semuanya sama satu lantai. Oh, kenapa? Karena gue nggak suka naik turun. Iya sih. Dan gue juga mikirinnya kan gue nanti kalau tua gue nggak mau naik turun dah gitu aja. Capek ya. Tapi memang berarti tanahnya harus luas. Kalau Iya. Berarti total berapa? Total 1.200. Puas tuh lari-lari. Udah tinggalnya sendirian lagi? Nggak kan cuma sama Mas Irwan aja? Mas Irwan aku nggak tinggal di sini, tinggal di apartemen nggak, iya. Lebih suka tinggal di mana? Di rumah apa di apartemen? Di sini kalau misalnya Mas Irwan pergi, kan ada anak gua di sini. Oh ya, tinggal di sini? Si Dul. Oh, Dul masih ya? Mas Dul masih di sini. Jadi kalau misalnya Mas Irwan pergi, baru gua ke sini. Oh, kalau nggak nemenin suami lah. Iya. Cuman kalau di sana gua nggak pernah konten, jadi lebih privacy jatuhnya. Bener. Jadi kontennya lebih banyak di sini. Tapi di sini banyak banget tempat yang bisa buat konten memang. Iya. Ya kan, saking luasnya, kebayang cuma sama Bunda terus sama Adul aja gitu. Berarti kadang El sama Al juga kesini ya? Kadang-kadang. Iya. Kita mau ngapain dulu? Mau lihat-lihat rumah dulu? Boleh lihat-lihat Bun? Boleh dong. Boleh lihat, baru habis itu ngobrol ya? Boleh. Oke. Apa yang Anda mau lihat, Ceh? Habis Ya rumah gue cuma gini-segini aja. Iya, tapi kan ini Udah kayak konsep villa atau apartemen udah gitu. Iya yang sih. simple. Kadang kan pikir habis kalau udah kerja, pikirannya mau pulang, udah istirahat, udah suasananya udah kayak resort ya. Iya, kayak resort. Seru banget. Aku mau lihat keluar boleh? Boleh. Panas tapi. Ini yang konsepin Bunda sendiri? Nggak Atau ada pakai desainer. arsitek? Dan itu yang ini yang rumah lama nih, yang tingkat ini. Satu-satu yang paling tingkat cuma ini karena ini kamarnya Al sama kamarnya Sidul. Oh, oke. Gitu. Tapi berarti anak-anak tetap punya kamar satu-satu? Punya. Punya. Kita disiapkan sama buat nanti calon menantu? Kalau kan pasti mereka pasti beli rumah sendiri lah ya. Iya sih. Iya, Kecuali satu mungkin yang gue tahan di sini. Nggak tahu siapa ntar. Gue suruh jagain rumah ini maksudnya. Iya sih. Kalau mereka mau beli rumah silakan, tapi lu lebih baik tinggal di sini deh. Gue yang di apartemen soalnya kan Iya, gitu. iya, lebih Nggak, baik. saya nggak ada yang nempatin loh. Iyalah, rumah segede gini kalau nggak ada yang nempatin, waduh, sayang juga. Biasanya Gitu. karena rumah kalau nggak ditempatin rusak ya. Iya. Kalau nggak ada yang tinggal ya kan. Dan biasanya siapa yang suka ngumpul di sini? Ini biasanya sini kalau sunset. Sunset kan matahari dari sana tuh. Jadi tapi bener kayak di Bali ya kalau di sini ya suasananya ya. Seru. Ini belum gua kasih apa tanaman-tanaman lagi di desain. Oke. Berapa lama bangunnya dulu? Yang mana?
Yang ini rumah baru, yang ini rumah lama. Tapi lagi gue tambahin teras di situ supaya bisa buat barbekyuan di situ tuh. Oke. Jadi masih belum jadi. Itu satu renovasi di sebelah sama. Iya, gitu. iya. Seru banget ya. Itulah kira-kira rumah Menyenangkan. gue. Tipenya kayak tipe rumah idaman aku. Pengennya begitu ya. Tapi kalau kebayang kalau misalnya kita udah tua gitu ya, terus rumah sebesar ini kan juga sayang juga kalau ada rumah, apalagi kalau itu benar anak-anak udah punya hidup masing-masing. Kita tinggal sendiri ya, misalnya kayak suatu saat entah suami meninggal duluan ya, atau aku meninggal duluan. Kalau aku meninggal syukur ya kan, tapi kalau suami meninggal duluan kan ya aku harus persiapkan rumah yang sesimpel mungkin gitu loh. Iya, senyaman mungkin. Dan ini udah jadi sesuai dengan keinginan Bunda nggak? Iya, karena ini kan benar-benar yang konsep villa yang aku mau gitu loh. Luar biasa. Jadi ibaratnya ini adalah sebenarnya konsepnya rumah yang buat tinggal sendiri sebenarnya sih. Iya, karena sebenarnya semua area ada di sini ya kan, tinggal paling ruangan-ruangan tuh lebih ke kamar-kamar aja gitu ya. Oke. Nah itu karena kemarin di luar lagi renovasi, jadi sepedanya gue sementara gue pindah di sini dulu. Tapi suka dipakai nggak? Suka. Oh suka. Suka suka dong. olahraga. 2 hari sekali. Oh serius? 2 hari sekali. Karena kan aku tuh punya suami hobi makan. Jadi mau nggak mau kita Nemenin makan. Nemenin makan. Jadi mau nggak mau kalau gimana cara full flat mau nggak mau olahraga kan. Jadi banyak orang tuh ya yang olahraga buat supaya bisa tetap makan banyak. Iya, apalagi tuh banyak iklan-iklan di Instagram tuh. Gimana caranya punya body ini tanpa olahraga? Nggak ada ya yang namanya lu kurus pakai obat-obat diet, yang ada lu balik lagi, yang ada lu maintain sama olahraga ya. Yes, benar. Jadi Lu olahraga nggak sih? olahraga aku pilates, Iya. paling nggak seminggu sekali lah. Berapa jam? 50 menit doang. Hah? Tapi ya sehari-hari paling ada jalan pagi kayak gitu. Tetap lah. Itu olahraga kan? Iya, tetap Iya, olahraga. iya. Tapi yang maksudnya bener-bener olahraga full 50 menit itu pilates. Iya. Cuma memang paling nggak sebenarnya olahraga itu seminggu 2 kali itu buat sehat. Kalau mau langsing ya banyak lah, kayak Bunda 2 hari Gue sekali. nggak pengen langsing, gue cuma pengen flat aja perut gue. Bedanya apa? Kalau beda, kalau misalnya langsing kan kurus. Ah. Gue nggak mau kurus. Tapi dari dulu Bunda badannya nggak terlalu bermasalah. Oh sempet gemuk. Masa? Pokoknya abis traveling pasti gue gemuk. Iya, kalau Bisa naik 7 traveling. kilo, bisa naik 5 kilo ya Habis kan. nggak pernah jalan. Kalau kita kan traveling jalan-jalan ya, jalan kaki. Kalau Bunda kan nggak pasti naik turun mobil ya kan. Itu dia, iya. Tapi kadang-kadang lately yang terakhir kemarin traveling itu kebanyakan jalan. Karena gue kayak yang udah ya dulu mungkin awal-awal gue sama Mas Iron mungkin banyak naik mobil ya. Kalau sekarang enggak, kita jalan gitu. Udah. Dipaksain suaminya ya. Mau. Gitu. Jadi tetap cuman sebenarnya gue pokoknya olahraga itu cuman maintain ini aja sih. Ya karena kan biasanya kita kalau udah berumur lemaknya banyaknya di sini. Iya, Ya kan kaki kecil, tangan kecil di sini. Kayak tangan gue gede, otot sih tapi. Iya, otot. Kayak bajunya sopan-sopan gitu. Sebenarnya menutupi ini lengan yang gede gitu. Oke. Kita mau lihat kamarku, yuk. Oke, mau masuk ke situ. Ini kamar siapa? Ini kamar bapak ibuku, tapi masih suka datang Bapak Ibu? Suka. Senangnya. Ini kamarku sendiri ya. Mas Irwan jarang di sini. Jarang di sini, tapi sesekali mungkin ada lah. Hah? Nggak pernah, maksudnya stay. Paling lebaran. Ya, karena kalau mungkin lebaran lagi ada kumpul ya. keluarga, stay di sini. Tapi kalau misalnya kebanyakan sih aku sendiri ya. Jadi ini sambung sama wardrobe. Udah sampai gini aja. Simple. Ini baby jangan merasa terintimidasi ya suami saya. Kenapa? Ntar bininya pulang minta begini, kan bahaya. Simple kan? Simple. Tapi Gitu. yang Bunda kan dari dulu orangnya simple. Simple gue orangnya, nggak suka ribet. Fashion juga nggak suka yang terlalu heboh gitu kan dari dulu. Kecuali panggung nyanyi, baru tuh harus something different. Tapi kalau Iya. misalnya sehari-hari gue lebih super simple orangnya. Iya, sama. Kita kurang lebih sama lah. Sukanya yang begini. Terus warnanya mungkin banyak kayu-kayu supaya kayak adem gitu ya. Kayak resort. Iya. Jadi benar-benar yang kayak monokrom. Dulu mungkin di sebelah itu warna-warni. Zaman gue masih gila ya, eklektik lah gitu loh. Terus lama-lama gue bilang gini, aku bosen udah warna-warni, udah. Pengen yang tenang. Apalagi dulu sebelum-sebelumnya lagi kan waktu zaman dulu banget juga warna-warni, bisa warna hitam, bisa warna merah segala macam. Sekarang maunya yang kalem. Iya.
Gitu. Jadi benar-benar relaxing gitu. Ya, tapi yang di Baswedan yang sebenarnya yang interiorin Mas Irwan sih. Oh gitu. Iya. Berarti apartemen kurang lebih kayak gini juga berarti tipenya. Kira-kira, tapi mungkin kita lagi bangun apartemen yang baru sih. Tapi kayak lebih bagus yang di sana. Ini cuma yang simple aja gitu loh. Iya, kalau gini simple tapi keren. Aku sih suka, maksudnya suka emang tipenya gini kan. Kalau kamar tuh kita nggak pengen yang terlalu terang, yang terlalu gimana Iya, kan. iya. Jadi kalaupun tidur apa bener-bener bisa recharge Iya, gitu. iya. Gitulah, cuma segini aja kamar gue. Ya, cuman segini, ya Allah. Iya, maksudnya ya gitu deh. Seru, kamar mandinya juga seru. Oh, situ. Mau lihat situ, Tapi- kamar mandi. Ya cuma gini aja. Iya. Segini Lucu aja banget sih. Iya supaya mengakal. Sebenarnya kan gue udah buka ini waktu itu kan. Cuma kan nggak mungkin kalau gue buka tiap hari Iya. kelihatan orang. Jadi diakalin akhirnya harus ada pencahayaan dari atas Iya, gitu. iya, jadi nggak kayak ketutup banget gitu ya. Bagus. Seru. Gitulah. Senang. Ini suka dipakai nggak? Nggak pernah lah. Ini kan cuman Ala-ala ya. Ala-ala kalau misalnya apa ya? Ya pokoknya kalau rumah kan harus ada kolam renang sama bathtub gitu kan kayak udah kewajiban Iya, ya. apalagi gitu. kalau temanya resort pastilah. Iya, harus ada walaupun nggak pernah gitu. sekalipun dipakai. Foto-foto kecil. Tuh. Bunda Maya, seru sekali. Oke, akhirnya bisa duduk dan ngobrol santai sama Bunda Maya ya. Makasih buat waktunya pasti Bunda. Sama-sama. Seneng banget kita nyari-nyari waktunya yang bisa pas akhirnya baru hari ini ya. Dan seneng banget bisa mampir ke rumahnya yang rumah idaman banget ya kan. Tapi kalau misalnya cerita Bunda, aku selalu aku kan follow Bunda kan di Instagram juga, terus selalu bilang makin tua makin bahagia gitu kan. Iya, itu hashtag dari zaman dulu sih sebenarnya, bukan dari zaman Instagram. Sebelumnya udah wishku adalah itu pada saat dulu lagi nggak bahagia. Jadi aku kasih kalau dulu di BlackBerry itu hashtagku semakin tua semakin bahagia. Dan itu yang Bunda dapetin sekarang Iya. gitu ya. Kira-kira terkabul lah gitu. Terkabul lah ya. Dan kalau dilihat kan banyak hal yang sudah dialami gitu ya, sampai akhirnya sekarang bisa menemukan lagi pasangan hidup yang akhirnya bisa merasakan kebahagiaan lagi. Iya. Gitu. Itu gimana rasanya? Yang pasti seneng banget ya, soalnya apa yang aku dapat sekarang itu sebenarnya udah menjadi bagian dari jawaban dari doa-doaku gitu loh. Jadi misalnya memang aku maunya laki-laki yang seperti apa itu udah aku tulis tuh. Oh, ditulis? Tulis. Serius? Maunya ini. Jadi diafirmasi terus gitu ya? Diafirmasi, didoain ya kan. Dan akhirnya Tuhan mengabulkan. Makanya aku tuh senang banget karena apa yang aku ucapkan setiap hari itu terjadi gitu, diafirmasikan dan terjadi gitu. Iya, dan itu juga mungkin yang bisa dilakukan oleh wanita-wanita di luar sana. Jadi kalaupun dalam lagi masa keterpurukan atau lagi sedih lagi apa, justru lebih mendekatkan diri sama Allah. Iya, gitu ya. dan yakin aja suatu saat kebahagiaan akan menjemput. Gue selalu bilang ntar kebahagiaan pasti akan menjemput. Walaupun sakit-sakit nih ya, kebahagiaanku akan menjemputku, kebahagiaanku akan menjemput. Pokoknya gitu ngomong gitu terus saya terus. Iya, dan itu yang akhirnya Dan didapetin. terjadi. Iya, dan selain suami yang begitu mencintai, pasti anak-anak kan juga jadi sumber kekuatan ya. Iya, Lagi sekarang mereka makin besar, walaupun mungkin ada yang, maksudnya mungkin ada nggak sih harapan Bunda sendiri buat anak-anak yang sekarang makin dewasa dan mereka pengen anak-anak cepet nikah atau apa gitu? Kalau nikah sih itu kita nggak tahu ya, soalnya nikah itu kan urusan Allah ya, Iya. itu kan perjodohan tuh itu Allah yang menentukan. Cuman memang kalau kemarin aku tanya Tisa sama Dul kan, Yang udah lama resolusi iya nih resolusi 2024 tiba-tiba Tisa nyeletuk pengen punya anak. Wah, Kirain bercanda gitu ya. Wih, Dul gimana tuh Dul? Ayo Dul gitu kan. Terus ini serius apa bohongan sih? Serius? Wah, langsung gitu aja gitu. Artinya kan mereka resolusi tahun 2024 kan nikah dulu baru punya habis itu anak. punya anak mungkin Iya. ya. Dan sebenarnya
kita lihat kan ya Bunda sama anak-anak kita tahu pernah terpisah cukup lama. Tapi sekarang anak-anak juga bisa lihat gimana sayangnya Bunda sama anak-anak gitu kan. Sampai mereka akhirnya datang kembali dan sekarang bisa sering berkumpul lagi gitu. Bahkan dulu tinggal di sini kan. Iya, bahkan sebenarnya bukan sering berkumpul ya, karena anak-anak ini sibuk. Akunya juga sibuk, aku juga sering traveling. Jadi kadang-kadang bukan sering berkumpul, agak susah ngumpul Karena paling nggak kalau ada waktu pasti kan pasti kumpul ya. Dan kalau anak-anak sekarang maksudnya ada nggak sih keinginan anak yang mereka utarakan buat Bunda udah kalau sekarang Bunda masih bisnis, masih usaha macam-macam kan? Ya. Masih kosmetik ada ya? Lagi mau launching skincare yang lokal tapi lokal import. Gimana itu ya? Lokal. Maksudnya pabrik Korea tapi di Indonesia gitu loh. Ya, namanya ini atas nama Bunda sendiri gitu kan. Gitu. Dan kalau waktu itu kan import total produk orang aku import dan kalau sekarang produk aku sendiri kan aku udah belajar skincare, udah belajar ingredients lah gitu. Iya, jadi lebih developnya sendiri Iya, gitu ya. Dan kalau misalnya itu ada nggak keinginan anak-anak yang udah Bunda nggak usah sibuk-sibuk lagi, mungkin ya udah nikmatin hidup, traveling atau apa gitu? Kalau nggak sibuk-sibuk lagi nanti aku yang blow on. itu juga Mas Irwan nggak mau gitu loh. Jadi dia benar-benar yang dia senang perempuan-perempuan yang mandiri gitu loh. Karena apa? Kalau misalnya kita nih sama-sama tipe pasangan yang manusia yang nggak suka digantongin gimana sih? Digandotin yang kayaknya ini kok lu gembel gua banget sih gitu. Itu enggak. Gua nggak suka gitu. Kebetulan Mas Ilham juga sama yang seperti itu. Nah, aku kerja itu sebenarnya adalah untuk supaya kita nggak pikun aja gitu loh. Iya. Padahal sebenarnya minta duit bisa dong gitu. Iya. Jadi supaya masih tetap bisa apa ya? Aktif gitu ya. Aktif supaya otaknya tetap bisa mikir gitu. Kalau musik? Musik udah agak aku tinggalin karena kalau aku kembali ke studio bikin musik lagi itu akan nyita waktunya lebih banyak gitu loh. Kalau kita kerja kantor tuh kan kayak misalnya sebelah kan kantor tuh. Itu bisa kita atur sendiri gitu. Tapi kalau misalnya kita di studio itu benar-benar yang kalau aku udah moodnya keluar tuh biasanya berhari-hari di studio kalau diganggu tuh. Itu yang aku agak takut karena aku sekarang udah punya pasangan. Nah, kadang-kadang kan sesuatu yang baik itu kan harus ada pengorbanan gitu. Iya, benar. Tapi memang Mas Irwan orang yang kalau pergi kemanapun harus ditemenin paling nggak gitu. Nggak juga. Cuman kebanyakan acara-acara dia tuh yang selalu invitationnya tuh husband and wife gitu loh, jadi pasangan gitu. Jadi makanya sering banget traveling, jarang banget. Udah baru nyampe, terbang lagi, kemana lagi. Gue kadang-kadang capek juga ya gue. Dan kemarin juga kan aku lihat El Rumi sempet tinju tuh. Aku aja nontonnya aja deg-degan ya kan, kebayang yang jadi Bunda Maya gitu ngelihat anaknya harus bertarung di atas ring, itu gimana Bu? Ya, aku sih pas dia tinju sih nggak nonton. Jadi aku benar-benar yang 2 ronde, kan 4 ronde tuh. 2 ronde pertama aku baca Al-Quran dari handphone, pokoknya baca Al-Quran sampai akhirnya, wah, jadi kanan kiri si Nagita, wah, ini segala macam sebelah aku nggak lihat, pokoknya belakang depan ini udah rame banget ya kan. Sampai akhirnya aku pas ronde kedua kan, ya kalau dari teriakan mereka kan seakan-akan El tuh kalah gitu kan. Aku langsung ronde ketiga aku turun. Aduh udah wirid aja di belakang di panggung tapi sambil lihat gini sambil pokoknya yang sambil doa lah gitu. Tapi dalam hati ya gitu. Udah kakakku di belakangku udah komat kamitnya terus. Kebayang sih aku, maksudnya kayak sepupu aku tuh juga ada yang gitu, dia Thai boxing gitu kan. Aku ngeliat selesainya kan berdarah-darah atau apa gitu ya, aku kebayang itu tante aku yang ibunya. Nah, kalau kita yang jadi ibunya terus ngeliat anak gitu kan, maksudnya ya dulu kan aku waktu masih kecil, anak-anak itu kalau tinju misalnya diadu tinju sama siapa gitu, aku pasti nggak akan mau nonton. Karena ya walaupun itu laki-laki ya, cuman buat aku lebih mendingan aku nggak nonton deh, disutingin aja deh gitu. Lihatnya nanti aja gitu. Disutingan aja deh gitu, kan lucu kan. Kalau misalnya langsung gini kan nggak mau gitu kan. Nah itu pas yang tinju L pertama juga aku nggak nonton. Soalnya pas itu kebetulan aku lagi pas terbang ke Amerika. Kemarin aku nonton. Nah itu emang deg-degan sih. Walaupun anaknya udah gede ya. Walaupun anaknya udah gede. Dan aku udah nanya sih tapi resikonya bakal nanti tuanya takutnya kalau kena sesuatu yang salah aja gitu. Iya, syaraf atau bisa jadi kayak Muhammad Ali yang Parkinson segala macam gitu loh. Tapi sempat izin. Anaknya izin dulu nggak sama Bun, aku mau ini. Ini udah kayak mau rematch lagi nih kayak. Serius? Kayaknya sih bakal rematch lagi sih kayaknya sih.
Tapi kalau L dari 3 anak ini, L emang yang paling bisa dibilang sporty ya, lebih sporty ya dibanding. Sebenarnya kalau sporty itu Al sama Dul. Oh gitu. Jadi sebenarnya tinju itu juga Al juga sebenarnya juga bagus Bisa. tinjunya. Malah mungkin katanya dulu dibilang Al tuh lebih bagus tekniknya daripada L. Gitu. Cuma kan Al udah nggak olahraga lagi ya Iya, gitu. iya. Lebih fokus sama karir di entertainment gitu gitu. ya. Tapi memang kalau anak-anak tuh ya selain memang karena musik gitu, memang diarahkan juga untuk ke entertainment dulu. Kalau yang anak-anak tuh parentingnya adalah aku tuh tidak pernah memaksakan anak-anak tuh apa kecuali yang sekolah ya. Kalau sekolah tuh wajib. Harus, iya. Kalaupun mereka nggak mau kuliah, oke. Tapi kan udah ada tahu nih maunya jadi apa. Misalnya mau kayak dulu dia mau jadi musisi, Iya. kayak Al dia acting ya kan. Iya. Udah dia fokus di situ aja gitu. Kalau L, aku minta dia sekolah kenapa? Karena dia otaknya tuh tengah. Jadi otaknya tuh nggak dibilang kanan banget, nggak dibilang kiri banget, nggak. Jadi di tengah. Jadi aku bilang kamu lebih baik kamu sekolah gitu. Sekolah setinggi mungkin gitu. Kemarin sampai S2 kan kalau nggak salah. Belum, masih S1. S1 di London. Nah, kalau yang kakak adiknya itu, si Al sama Dul itu ke kanan banget. Iya, lebih ke art, ke seni. Ke kreativitas gitu Iya. loh. Gitu. Seru, tapi paling nggak tinggal lihat kapan Bunda mantu ya. Amin. Anak-anak udah pada besar soalnya. Nah, kalau juga yang menarik adalah orang tua dari Bunda Maya kan tadi sempat cerita sama aku usianya papa ayah manggil ayah apa? 84, Bapak ya? sama ibu. Sama ibu 84 sama 83. 83. Masih sehat dan terlihat bahagia. Apa itu juga menginspirasi Bunda gitu buat kalau semakin tua semakin bahagia. Iya, bokap itu orangnya simpel banget ya. Dia orangnya tuh sama sekali nggak duniawi. Dia kayak nggak banyak pikiran aja orangnya. Kayak nggak mau mikir berat aja gitu loh. Jadi orangnya tuh yang kayak Let it flow aja gitu. ya jalanin aja gitu loh. Jadi apa yang ada disyukurin, nggak pernah minta aneh-aneh. Bahkan sampai hari ini pun misalnya nggak pernah minta sama anak-anaknya macam-macam. Kan ada tuh kadang-kadang ada tipe orang tua yang kadang-kadang, oh anaknya punya duit nih, kita porotin aja. Nih kebetulan aku alhamdulillah dapat orang tua yang benar-benar nggak pernah mau ngerepotin anak-anaknya. Itu berdua tuh bapak ibu. Jadi kehidupannya simple, sederhana. Tapi bahagia. Kalau kayak kemarin tiba-tiba mereka beli mobil sendiri, nggak pakai ngomong anak-anaknya gitu loh. Tabungannya mereka sendiri berdua gitu loh. Kan bokapnya dosen ya, dosen pegawai negeri. Jadi kan bukan gaji yang orang kaya, tapi juga bukan orang miskin gitu loh. Kemarin di usia tuanya baru kemarin tahun ini beli mobil, kita kan kaget. Loh kapan kan perasaan udah pensiun kan. Ternyata duitnya dari anak-anak, misalnya anak-anak kasih jajanan gitu, ditabung beli mobil. Buset dah. Kan harusnya bisa dong. Nak beliin bapak mobil dong gitu. Atau bapak mau ganti mobil atau mau beli mobil gitu ya. Jadi tabungannya uang jajannya selama ini dari anak-anaknya itu ditabungin bertahun-tahun, dibeliin mobil. Terharu gak sih kalau lihat orang tua kayak gitu ya kita ya? Aku selalu bilang gini ya Mas suamiku, kita tuh beruntung loh dapat orang tua yang gak ngerepotin anaknya sama sekali, gak ada utang, gak ngerepotin minta ono ini kucrut ya kan gitu. Gitu sih. Dan itu juga yang mungkin jadi menginspirasi Bunda juga, pasti kita juga nggak pengen gitu ke anak-anak. Iya. Makanya Bunda sampai sekarang masih terus berkarya, masih terus punya usaha gitu, dan tapi masih bisa tetap nikmatin hidup dengan keliling dunia gitu bersama suami tercinta ya kan. Dan kalau bicara soal apalagi sih yang masih Bunda Maya ingin capai kita di hidup ini, dengan segini udah sangat bersyukur dengan segala macam yang udah Tuhan kasih gitu sama Bunda Maya bisnis sekarang. skincare aja sih. Ini kan bulan depan lagi mau launching kan. Namanya Kayaru Mes. Apa? Kayaru. Mes itu Maya Estianti. Oh, Kayaru. Iya, jadi aku masih baby kan. Produknya juga masih limited, masih sedikit. Aku pengennya ke situ sih. Sampai pokoknya di bidang kecantikan aja gitu loh, beauty gitu. Karena dari dulu tuh aku lihat ya kulitnya Bunda Maya tuh memang Enggak juga. Enggak, tapi beneran waktu zaman masih suka sama duo Maya gitu ya. Itu aku lihat tuh semua aku bilang Bunda, kalau ngomong sama temen tuh Bunda Maya tuh, Maya Estianti tuh kulitnya bagus banget, semua pada ngomongnya begitu. Gitu ya. Iya, berarti memang udah sering kerawat dari dulu, dari kecil. Aku sempat kena penyakit rosacea. Apa Rosacea tuh kayak sering merah, terus sering kayak beruntusan, jerawatan. Orang bilang tuh jerawatan, padahal sebenarnya bukan jerawat. Mirip jerawat tapi bukan. Apa alergi kayak semacam? Bukan. Jadi kayak semacam autoimun tapi bukan. Jadi misalnya tiba-tiba kalau kena panas juga kumat, kalau kena dingin kumat, kalau kena sesuatu yang
kering dikit kumat. Jadi nggak, ini dari DNA sih, dari genetika. Jadi itu kebanyakan katanya dari yang punya kulit bule. Karena gue nggak tahu bule dari mana, gue gitu. Nggak ada bulenya ya? Nggak ada. Saya nggak tahu ya kalau dari ancestornya yang aku kan belum tes DNA kan. Ya mungkin aja ada gitu loh. Ya itu karena itu penyakit orang bule sebenarnya gitu loh. Tapi terus akhirnya bisa sembuh. Nah, gara-gara kemarin kenapa aku pengen bikin skincare sendiri yang buatan aku sendiri tuh berdasarkan pengalamanku sendiri gitu loh. Jadi akhirnya aku bikin sendiri sampai akhirnya nemu yang paling pas buat aku. Aku sempat berapa tahun tuh sempat menderita itu loh. Tapi nggak kelihatan ya, mungkin mau bisa diketutup sama makeup juga kan. Kalau fansku tahu, Bunda kenapa sih jerawatan terus gitu loh. Tapi sekarang alhamdulillah udah bisa dikendalikan dengan skincare yang ya udah tahu cara perawatannya gitu loh. Iya. Dan berarti pengen skincare-nya jalan. Kalau sama Mas Irwan sendiri apa yang masih ingin? Oh, kalau itu kan pengennya kan kita menikmati masa tua dengan bahagia kan. Karena kan dia juga udah dibilang sepuh juga belum, tapi kalau 61 itu kan udah, kalau orang bilang sebenarnya udah kategori umur opa-opa kan. Cuman kita karena dia orangnya sangat muda, pemikirannya masih sangat, jiwanya sangat muda, jadi akunya juga nggak terbawa vintage atau klasik. Aku nggak berani ngomong tua ya. Vintage dan klasik. Jadi ya, tapi kalau dipikir ya akhirnya menemukan pasangan yang paling pas yang bisa Bunda tetap bisa jadi dirinya Bunda sendiri walaupun usianya mungkin lumayan 14 tahun jauh. Ya, tapi Bunda masih tetap bisa jadi, dan Mas Irwannya juga justru bisa kelihatan lebih rileks ya. Sama Bunda. Aku pernah ketemu dulu, zaman dulu masih suka show banget Time Place gitu-gitu. Kelihatannya kan kayaknya agak kaku, enggak, itu kan kalau di kerjaan kali. Iya mungkin ya, karena ketemunya pas kerja. Tapi begitu kalau pas aku lihat sama Bunda, aku kayaknya rileks banget. Iya, kalau sehari-harinya sih enggak. Malah yang orang yang mungkin pikirannya seakan-akan, oh dia jaga wibawa ya, atau dia kayaknya jaim ya gitu. Padahal enggak banget. Tapi makanya mungkin udah ketemu botol, udah ketemu tutupnya, makanya akhirnya bisa serileks itu di depan orang juga gitu ya. Yang pasti kita doain semoga Bunda Maya selalu bahagia. Amin. Kebahagiaannya menular. Nah, buat teman-teman Dona nih yang nonton, gimana caranya supaya semakin tua semakin bahagia seperti Bunda Maya? Semakin tua semakin bahagia. Satu, kalau kehidupan kalian lagi berantakan nih, ibaratnya banyak ujian gitu ya, pokoknya yakin aja bahwa ya afirmasikan aja setiap hari, walaupun mungkin datangnya 10 tahun lagi, tapi pasti insya Allah akan datang. Kalau kita mengucapkan dia yakin ya, jangan kita udah semakin tua semakin bahagia, walaupun semakin tua semakin bahagia, tapi harus yakin gitu loh. Nah udah bener-bener kita harus banyak bersyukur supaya kita juga nggak mikir yang aneh-aneh, karena itu tadi kita ngomong aja bisa terkabul, apalagi kita mikir yang enggak juga bisa terkabul loh. Jadi jangan sampai menarik energi yang negatif. Karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan itu yang bakal kita mengkunfayakunkan lah. Kita menjadikan hal itu terjadi dengan energi ini kan. Terus ya bersyukur tadi sih intinya sih. Dan banyak berbagi. Gitu sih. Berbagi ilmu, berbagi waktu, macam-macam, berbagi semuanya yang kita bisa kasih. Tapi berbagi suami enggak? Jangan ya, kalau itu itu aku nggak bisa. Itu juga sama, saya juga nggak mau dan nggak bisa. Satu-satunya aku tidak mau berbagi adalah berbagi suami. Kalau rezeki apa masih bisa. Masih bisa lah gitu, ilmu kek, duit kek, tenaga masih bisa lah ya gitu. Kalau gitu, gitu. Maaf deh ya. Aduh, nah terakhir deh, kapan terakhir main musik? Terakhir kemarin sempat yang beberapa bulan lalu yang ada acara di mana tuh, pokoknya lagi rame semua pada turun semua tuh. Itu acara apa tuh lupa aku. Pokoknya semua artis-artis yang udah senior-senior ini pada turun semua lagi gitu loh. Iya, Bunda sendiri atau sama Mecan? Sama Mecan. Domaya lagi turun gitu. Domaya, nah aku mau kalau misalnya tuh emang panggungnya gede, di lapangan aku senang gitu loh. Kan lebih sering, selama ini kan lebih sering jadi juri kan, ya kan. Terus tapi pasti kalau misalnya itu tuh kadang aura musisinya masih tetap pengen masih muncul lah. Gitu. Nah ya kalau jadi juri itu kan kita bisa memilih bakat-bakat baru. Kita kan punya insting, apalagi aku produser kan. Aku tuh
ibaratnya masih punya insting untuk tahu ini loh, ini yang bakal jadi, ini yang bakal jadi. Karena kan pengalaman audisi zaman Ratu itu kan, udah tahu nih, ini yang bakal jadi nih gitu loh. Iya. Gitu. Dan jadi itu salah satu passion juga mungkin. Iya. Masih pengen terus kalau ada kesempatannya kenapa enggak gitu ya. Oke, mungkin saya bisa diaudisi. Oh boleh. Jadi duo apa ya saya ya? Duo apa ya anaknya ya? Boleh. Doma. Oh, Doma-chan. Aduh. Oh, Mama Oh, cantik. Doma-chan. Iya. Aduh, udah rusuh nih kayaknya sama. Emang Dona bisa nyanyi? Aku tuh dulu sebenarnya nyanyi di gereja paduan suara apa gitu sih. Dulu mama aku yang pengennya aku jadi penyanyi, tapi memang mungkin rezekinya nggak di situ lah. Sempat bikin mini album, dibikinin dulu, Darus kan sempat ngeband dan segala macam juga. Cuma, ya memang mungkin kadang pedenya beda. Tapi biasanya ya. kalau anak-anak gereja kan emang tiap harinya emang suruh nyanyi kan gitu. Iya, ya, nyanyi di kamar mandi lah saya sering lah gitu. Apa? Nyanyi ya, suruh nyanyi ya. Dikit aja ya. Terus takut. Kan aku lagi gak ngejuri dan Iya, kamu memang benar, bukan benar. penyanyi. Iya, Itu benar. sama kayak misalnya gini. Kalau misalnya aku ngejuri terus bilang gini, Mbak Maya kok nggak bisa nyanyi ya, suaranya nggak enak. Lah yang bilang gue penyanyi siapa, kan gue songwriter gitu kan. Gue cuma nyanyi dikit-dikit, kalau lo hina gue ya kuping lo emang bener sih, emang gue nggak enak vokalnya. Aduh, udah, mau ini aja. Audisi ya? Ya, audisi. Ya udah. Dikit aja. Oke, yuk. Salahkah bila diriku terlalu mencintaimu? Jangan tanyakan mengapa, karena ku tak tahu. Aku pun tak ingin bila kau pergi tinggalkan aku. Masihkah ada hasratmu untuk mencintaiku lagi? Lumayan lah ya daripada lo manyun. Oke, thank you so much Thank Bunda. you, Dona. Bunda. Bisa kok nyanyi dia. Lumayan lah ya, Bisa. Masih banyak latihan lagi. Iya, kalau mesti. anak nyanyi kan, latihan vokal kan. Ya kayak more practice gitu Iya kan. benar, more practice. Aku juga mau praktis sih. Tapi gak apa-apa, paling nggak lo ada basic nyanyi sih. Iya, cuma karena mungkin udah lama, terus Iya, juga iya. beda lah karena nggak pernah latihan kan. Iya, sama kayak gue juga piano juga tiba-tiba lo todong gue suruh main gini juga pusing lah. Tapi kalau talent kan pasti begitu breng, udah inget lah. Iya. Nalurinya ada. Nalurinya Gitu. ada. Once again, thank you so much Bunda. Sama-sama. Sukses selalu, bahagia you. selalu. Amin. Salam buat Mas Irwan dan anak-anak. Iya. Makasih udah nyempetin waktu di Temu Temen Dona hari ini. Buat semuanya, mudah-mudahan apa yang kita obrolin hari ini sama Bunda Maya bisa bermanfaat dan semoga kita semua semakin tua semakin bahagia. Bahagia, amin. Thank you for watching. Bye.